Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Minasan konnichiwa. Selamat siang semuanya. O genki desu ka? Bagaimana kabarnya hari ini? Mudah-mudahan dalam keadaan sehat walafiat dan siap untuk mengikuti pembelajaran. Baik, banyak hal yang akan kita pelajari bersama-sama nantinya. Tidak hanya soal bahasanya saja ya, seperti tulisan, pola kalimat, lalu percakapannya dan sebagainya, tetapi kita pun nanti akan pelajari juga budaya Jepang yang tentunya sangat menarik. Nah, namun kali ini saya akan memulai dengan materi dasar, yaitu tentang mengenal huruf Jepang dan bunyi dasar dalam bahasa Jepang. Apa saja nih yang ada dalam huruf Jepang? Baik, kita lihat lagi. Huruf Jepang itu terdiri dari 3 aksara. Yang pertama hiragana, yang kedua katakana, dan ketiga kanji. Perbedaannya apa sih? Digunakannya kapan sih? Baik, akan saya jelaskan satu persatu. Nah, yang pertama hiragana. Hiragana merupakan tulisan asli Jepang. Hiragana digunakan saat menulis kosakata asli bahasa Jepang, seperti nama orang, nama benda, kota, dan lain-lain. Misalnya, nama asli orang Jepang, Tanaka, atau yang penggemarnya Doraemon, ada Nobita, ada Shizuka, misalkan seperti itu ya. Atau makanan Jepang yang terkenal itu sushi, atau juga contohnya samurai ya, samurai. Nah, itu sudah tidak asing mungkin di telinga kita. Nah, itu kata-kata tersebut ditulisnya menggunakan hiragana. Kemudian hiragana itu digunakan untuk menulis komponen tata bahasa yang penting seperti partikel atau kata bantu. Nanti dalam pola kalimat kita akan belajar namanya partikel ya, atau kata bantu. Nah, menulis partikel itu ditulisnya dengan hiragana. Lalu hiragana itu untuk apa lagi? Hiragana digunakan untuk menunjukkan pembacaan kanji atau disebutnya furigana, atau sebagai pengganti kanji bagi yang belum menguasai kanji ya. Bagi kita yang masih awam membaca kanji bisa dibantu dengan huruf hiragana ini. Baik, jadi itu yang pertama adalah hiragana. Hiragana merupakan tulisan asli Jepang ya. Baik, kedua, katakana. Katakana pun sama, itu merupakan tulisan asli Jepang. Tapi katakana digunakan saat menulis kosakata yang berasal dari luar Jepang atau untuk menulis serapan bahasa asing ya. Contohnya nama-nama negara, Indonesia, Malaysia, Amerika, dan sebagainya. Atau nama-nama orang di luar Jepang, seperti nama orang Indonesia ya, ada Anita lah, ada Sinta atau siapa gitu ya, namanya bukan nama-nama asli Jepang. Atau kosakata dalam bahasa Jepang seperti mobil, car, atau door ya, semua itu yang menjadi serapan bahasa asing ditulisnya menggunakan kata kana. Nah, kata kana pun digunakan untuk kata tiruan bunyi atau onomatope ya. Sering kita tahu menirukan bunyi-bunyian ya, biasanya bunyi hewan atau bunyi benda misalkan ya, bunyi mengetuk pintu. Kalau kita kan tok 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 gitu ya. Kalau di Jepang ada bunyinya dong 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 gitu. Atau kalau anjing menggonggong Indonesia guk 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 gitu kan. Kalau di Jepang wang wang wang. Nah, untuk menulis kata-kata tiruan bunyi itu biasanya menggunakan kata kana. Berikutnya, kata kana digunakan untuk menulis nama binatang, tumbuh-tumbuhan sebagai kata istilah akademik. Biasanya itu mungkin di buku-buku pelajaran ya, kayak di buku biologi gitu kan, yang berhubungan dengan binatang atau tumbuhan, itu ditulisnya menggunakan kata kana. Oke. Tadi yang pertama hiragana, yang kedua kata kana. Nah, selanjutnya. Nah, yang ketiga adalah kanji. Ya, mungkin teman-teman sudah tidak asing mendengar kata kanji ya. Dan ketika mendengar kata kanji itu yang teringat adalah Cina.
Dan memang betul bahwa tulisan kanji itu berasal dari Tiongkok atau Cina dan diadaptasi di Jepang sejak zaman dulu. Jadi sejarahnya itu pelajar Jepang dulu dikirim ke Cina untuk belajar bahasanya, untuk belajar budayanya, ya, belajar juga tentang agama Buddha, dan pulang ke Jepang salah satunya itu membawa huruf kanji. Nah, namun justru dari sini nih, dari kanji inilah hiragana dan katakana lahir, karena hiragana dan katakana merupakan penyederhanaan dari kanji. Ya, jadi sekali lagi untuk tulisan ya ada 3, tadi hiragana, katakana yang merupakan tulisan asli Jepang, dan kanji ya yang berasal dari Tiongkok. Baik. Berikutnya adalah tentang bunyi dasar dalam bahasa Jepang. Untuk pelafalan bahasa Jepang itu kebanyakan mirip dengan bahasa Indonesia karena bunyi yang diucapkan seperti apa yang dituliskan, tidak berubah bunyinya. Berbeda dengan kalau kita belajar bahasa Inggris ya, di bahasa Inggris itu seperti ditulisnya teacher, tetapi kita membacanya menjadi teacher ya, berbeda. Tapi kalau dalam pelafalan bahasa Jepang, apa yang ditulis itu yang dibaca. Contohnya, namae, maka dibacanya ya tetap namae, tidak berubah bunyi sesuai tulisannya. Lalu di bahasa Jepang pun ada namanya vokal dasar, seperti umumnya di bahasa-bahasa di seluruh dunia ya, ada vokal dasarnya, ada 5, A, I, U, E, O, itu vokal dasarnya. Vokal dasar ini kalau dikombinasikan dengan huruf konsonan itu akan membentuk sebuah bunyi ya, karena di bahasa Jepang itu tidak ada huruf konsonan yang berdiri sendiri seperti di bahasa Indonesia. Kalau di bahasa Indonesia misalkan sudah A itu kan vokal ya, lalu B itu konsonan, C itu konsonan, D itu konsonan, E itu vokal, dan selanjutnya. Nah, kalau dalam bahasa Jepang konsonan itu berdampingan dengan huruf vokal. Contohnya konsonan K dan vokal A kalau disatukan ya, didekatkan, itu menjadi bunyi K ya, dibacanya menjadi satu kesatuan K, bukan K A tapi menjadi K. Nah, ini adalah sebuah bunyi. Ada nggak di bahasa Jepang itu huruf konsonan, bunyi konsonan yang bisa berdiri sendiri tanpa harus didampingi huruf vokal? Ada satu huruf, yaitu huruf N. N ini unik loh, karena bunyinya itu bisa berbeda-beda, bisa berubah. Bisa bunyinya menjadi N, bisa bunyinya menjadi atau bisa bunyinya menjadi eng. Nah, kapan bunyi itu berubah? Nanti akan saya jelaskan di materi tentang tulisan. Nah, baik, jadi untuk materi dasar hari ini cukup sekian. Mudah-mudahan bisa dipahami dengan baik. Jika ada pertanyaan, silahkan disampaikan. Oke, minasang, terima kasih sudah menyimak pembelajaran hari ini. Domo arigatou gozaimashita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.